gathering kecil di Jakarta. Kita setiap tahun selalu ada gathering besar di Jakarta, cuma nggak pernah ada gathering kecil. Masalahnya gathering besar sama gathering kecil itu sesuatu yang berbeda. Gathering besar itu kita rata-rata lebih satu arah. Dengan ada gathering kecil seperti ini, kita akan mulai dari satu arah, mulai dari Ade akan membawakan pembicaraan hari ini, topiknya Blue Ocean Business. Setelah itu kita bedah gitu bareng-bareng sesuai dengan ya case to case. Misalkan ya ada yang punya di sini, ada punya restoran seperti apa, Kali punya restoran, ada yang punya apa, nanti kita bisa sharing setelah ini gitu. Nah, gathering kecil ini kita akan adakan secara rutin 2 sampai 3 minggu sekali. Kita akan sampai 2 minggu sekali. Kalau sudah ada halangan kita akan selalu jalankan. Nah, untuk acara sendiri kita itu nggak ada kita nggak ada cari keuntungan di sini. Jadi semua yang bicara di sini semua ya ikut bayar makan seperti biasa, dan begitu ya kita juga istilahnya nggak dapat bayaran sama sekali. Tujuan kita di sini adalah saling mengupgrade diri kita sendiri. Jadi bukan kalian semua belajar sama Ade, tapi Ade juga setelah membahas Blue Ocean ini, Ade juga pengen tahu kasus-kasus misalkan yang terjadi pada bisnis ini, bisnis apa dan sebagainya seperti itu. Kita tujuannya di sini adalah diskusi, bukan mengajari suatu topik. Nah, saya berterima kasih sekali karena panitia hari ini yaitu Lin sudah mengkoordinasi sehingga kita bisa kumpul di sini bareng-bareng, dan ini bisa tercipta semuanya karena bantuan dari Lin. Selanjutnya juga kita akan mengadakan panitia akan dibentuk dengan lebih ini. Sementara ini yang sudah aktif adalah Lin sama Agung, 2 orang gitu. Nah, kedepannya kita akan adakan ini secara rutin. Saya harapkan mungkin kalian yang sudah datang bisa datang kembali gitu. Tapi tetap tempatnya kita batasi, shiftnya kita batasi 15 orang, karena ya seperti ini aja 15 orang aja kita udah akhirnya nanti waktu diskusi itu udah pasti ada yang terpecah. Apalagi kalau misalkan 30 orang, wah udah carut-marut lah gitu ya. Nah, kita nanti tetap batasi 15 orang. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita langsung mulai aja. Untuk hari ini pembicaranya Ade, topiknya itu Blue Ocean Business. Oke, thank you semuanya udah datang. Hari ini gue pengen bawain topik tentang Blue Ocean Business. Jadi Blue Ocean Business ada yang udah pada tahu sebelumnya. Ini bukunya dari bikinannya orang Korea itu tentang strategi gimana cara kita menang, bukan menang ya, tapi gimana cara kita kayak bikin kolam punya kita sendiri gitu. Jadi kita bisnis tanpa persaingan dengan orang lain. Topik ini udah cukup terkenal, juga udah beberapa kali dibawain. Biasanya speaker-speakernya itu ada namanya Blue Ocean Business Certified Speaker gitu ya. Nah, kalau saya sama sekali bukan, karena saya bukan speaker pada dasarnya. Saya cuma di sini. Sebenarnya saya juga untuk bawain topik ini ya, saya ngerasa bukan orang yang biasanya tepat banget, karena kalau yang udah kenal mungkin Chandra dan yang lain tahu, saya sebenarnya lebih suka atau memang lebih suka ya, lebih prefer untuk pekerjaan yang back office. Jadi misalkan kayak accounting, finance, terus produksi, terus hal-hal yang bukan ketemu orang lah istilahnya ya. Jadi bukan marketing banget. Nah, cuman kenapa aku pilih untuk bawain topik ini, karena ini topik yang luar biasa banget. Jadi setelah pakai topik yang ini menurut saya ini salah satu ibaratnya kalau apa ya, dalam ini mungkin jurus yang paling dahsyat gitu, karena efeknya bisa luar biasa banget. Sampai saya pun baru belakangan ini saya mau pakai Blue Ocean Business ini di bisnis saya sendiri, dan sangat apa ya, motivated untuk segera memulai gitu. Nah, mungkin langsung saya mulai aja. Pertama kita bahas namanya ada Blue Ocean, lawannya itu Red Ocean. Jadi kira-kira kayak gini. Pertama kita bahas dulu definisinya, kenapa disebut Red Ocean. Yang disebut Red Ocean itu adalah seluruh market atau seluruh bisnis yang sudah terbentuk untuk seluruh jenis bisnis. Jadi apapun yang kita lihat di sini atau sehari-hari kita lihat, kita rasain, hampir semuanya itu disebut sebagai Red Ocean Business. Hampir semuanya ya. Dimana kalau di Red Ocean ini batasan-batasan untuk setiap bisnis sudah diketahui. Misalkan kalau let's say restoran gitu ya, berarti harus ada waiter, ada kasir, ada kokinya, ada makanan, ada tempat duduk dan sebagainya. Itu kan batasan-batasan yang udah di limit bahwa namanya restoran ya harus begitu gitu. Kalau nggak gitu namanya bukan restoran. Di sini aturan kompetisi udah jelas. Jadi
kalau mungkin restoran berarti makanan harus enak, harga harus affordable, tempat harus nyaman dan sebagainya gitu ya. Jadi makin enak, makin murah berarti harusnya makin ramai, makin nyaman, harga oke, makanan ini. Jadi itu semua jadi poin-poin yang dinilai oleh customer dan menentukan mereka akan beli atau enggak gitu. Dan di sini kita bersaing untuk mendapatkan market share yang lebih besar. Jadi let's say di Jalan Kelapa Gading ini misalkan ada restoran, aku rasa aku parkir 100 ada lebih ya. Jadi yang disebut market share-nya itu apa sebenarnya? Yang market share mereka adalah orang-orang yang mungkin tinggal di Kelapa Gading, yang udah biasa cari makan di boulevard ini. Itu adalah market share-nya yang masing-masing saling berusaha untuk dapetin lebih gede. Jadi kita ngedapetin lebih gede dengan cara yang lain dapetnya lebih kecil. Jadi kayak apa ya? Macam malam-malam gitu. Jadi kita sama-sama berantem untuk cari buruan yang sama gitu. Dan di sini produk sudah jadi komoditas alias sudah jadi barang yang standar banget gitu. Mungkin kasusnya dulu Starbucks sebagai kopi untuk tempat nongkrong itu kayaknya wow banget. Sekarang itu udah jadi kayak komoditi gitu, bahwa udah kayak lifestyle dan udah jadi hal yang biasa banget gitu. Starbucks pada awalnya disebut blue ocean, tapi lama-lama airnya mengeruh jadi merah ya. Akhirnya dia menjadi sebuah komoditas. Tapi yang kita bahas ini adalah setelah dia udah jadi komoditas, yaitu tadi saling makan-makanan gitu istilahnya. Dan di sini prospek untuk laba dan pertumbuhan itu berkurang. Jadi mungkin kita bisa dapat let's say angka sekian, kita mau grow yang besar sekali dalam waktu yang singkat itu sulit gitu. Jadi itu kira-kira definisinya. Karena kita sebut pertama keunggulannya. Jadi semua hal itu kan selalu ada plus minus, jangan mentang-mentang hari ini topiknya blue ocean jadi yang red ocean itu kan jelek semua, yang blue ocean bagus-bagus semua. Kita akan bahas harus objektif. Jadi aku rasa sebagai entrepreneur kita harus orang yang objektif, kita harus bisa nilai dengan kepala dingin. Semua hal itu pasti ada plus ada minus gitu. Misalnya ada yang gitu ya, nggak mungkin semuanya jelek, nggak mungkin semuanya bagus gitu. Nah kita sebut dulu keunggulan dari red ocean ini. Pertama marketnya terlihat jelas, karena kalau kita sekali lagi contohnya mungkin restoran Kelapa Gading, marketnya adalah semua mobil yang liburan di sini, semua mobil yang parkir di restoran-restoran itu kan marketnya yang udah jelas. Jadi udah pasti ada yang beli gitu istilahnya kalau kita coba untuk bikin juga. Di sini relatif mudah untuk memulai. Kenapa saya bilang mudah? Karena orang lain udah jalanin dan mereka jalan. Berarti kita kalau ngelakuin hal yang sama persis harusnya minimal kita jalan lebih kecil karena brand kita belum kuat, tapi minimal jalan gitu. Nggak yang ngeraba-raba banget, tapi udah ada guideline-nya istilahnya. Jadi kalau misalkan mau Google how to build a restoran, atau misalkan mau cari seminarnya atau cari bukunya di Gramedia, itu banyak banget gitu cara membuat restoran, 10 kiat sukses restoran rame atau apa kan banyak banget. Jadi lebih mudah untuk mulai karena udah dijalanin orang berkali-kali, jadi udah ada kontekannya gitu. Harus begini, harus begini, harus begini, dan kita tinggal kembangin dikit-dikit. Dan yang pasti adalah punya benchmark. Benchmark itu adalah artinya pembanding ya. Kita bisa bandingin nilai. Kalau misalnya kayak di sekolah kan ada rapor ya, rapor ada ranking atau apa. Itu kan sebenarnya untuk menentukan apakah kita selama di sekolah itu kita perform bagus apa enggak. Kalau emang misalkan kasusnya kita balik, misalnya di sekolah nilai kita 4 gitu ya, merah gitu istilahnya. Ternyata terus dinilai sama orang tua, berarti jelek dong, kita dapat nilainya rapornya merah. Tapi benchmarknya kita lihat lagi, teman-teman satu sekolah gimana? Kalau semua ternyata dapatnya 2 dan 3, berarti yang salah bukan kita, mungkin pelajarannya terlalu sulit atau gurunya yang nggak becus. Tapi intinya adalah kita punya benchmark gitu. Kita nggak perform bagus karena kalau semuanya nggak ada yang bagus, berarti memang ada yang salah dengan sistemnya, bukan yang salah dengan kitanya gitu. Atau kalau kita nilai kita 8 semua gitu, kayaknya bagus banget, ternyata sekolah kita sekolah abal-abal gitu, jadinya emang gurunya gak mau kasih nilai bagus, jadinya buat perusahaan pun juga mereka jadi ini nilai bagus banget tapi kok blow on gitu. Jadi ternyata karena benchmarknya yang nggak jelas. Jadi makanya sekarang perusahaan juga mulai pintar, IPK 3,6 sekian dari perusahaan dari universitas mana gitu. Kalau emang universitas abal mungkin nilainya lebih bagus karena jadi itu yang disebut dengan benchmark gitu. Kita bisa nilai kita tuh udah nyampe mana sih di dalam tingkat kesuksesan kita gitu. Ini hal yang penting ya, karena kalau kita nggak tahu kita sukses atau kita gagal, ya kita kayak orang buta gitu istilahnya, ya gimana kita mau maju gitu. Mungkin kita sampai sini kita ngerasa puas, padahal ternyata kita masih jauh dari kata sukses. Kita sampai sini kita ngerasa kayaknya kok udah
apa ya istilahnya kurang banget gitu. Ternyata kalau menurut benchmarknya ya itu level maksimumnya. Jadi di sini benchmark yang bagus itu benchmark yang jelas itu adalah sebenarnya sangat positif. Jadi ini adalah keunggulan dari Red Ocean Business. Sekarang kelemahannya, yang pasti persaingannya ketat. Di Kelapa Gading ini ada restoran nggak tahu ada berapa banyak, ratusan tiap hari bertambah dan tiap hari ada yang gugur gitu. Jadi udah ketat banget, udah sempit, udah saling ibaratnya kalau kayak pohon sama pohon di sebelahin itu kan kayak tabrak-tabrakan gitu, jadinya mau bertumbuh sulit gitu. Beda kalau misalkan pohonnya gede gitu. Nah, persaingan ketat dan yang pasti musuhnya udah kuat. Kenapa saya bilang musuhnya udah kuat? Karena mereka udah established di sini udah let's say belasan tahun, puluhan tahun. Jadi mereka orang udah brandnya udah kuat. Orang udah tahu kalau mau nyari ini ya kesini gitu. Jadi udah ada ibaratnya kalau kayak air minum udah ada aquanya gitu. Kita mau geser dia gimana caranya sulit sekali gitu. Mau gelontorin dana kayak gimana juga tetap sulit untuk ngalahin brand yang udah established gitu lama. Di sini customer relatif rewel karena mereka udah biasa di tempat sebelah saya dapat gini, kenapa di sini kok nggak ada? Jadinya biasa nasi goreng itu enak, garing apa di sini kok kayaknya apa jadi rewel karena mereka udah biasa make produk yang mereka cari gitu. Jadi benchmarknya lagi sekali-kali benchmarknya udah jelas, customer bisa nge-benchmark kita punya dengan orang lain. Dan susah untuk dapetin grow yang besar dalam waktu yang singkat pastinya ya. Jadi kalau kita mau jadi outstanding di Kelapa Gading berarti mungkin satu jalan belum Kelapa Gading Utara untuk semua kita satu itu mungkin berarti kita grow yang besar dalam waktu singkat, tapi kan sulit sekali gitu karena yang lain brandnya udah kuat, kita baru mulai gimana caranya kita bisa menang. Dan sama kayak tadi kita sama-sama rebutan buruan yang sama, mantan A lawan mantan B. Ya kalau kita menang ya mantan B nya mati, tapi kalau kita yang lagi lemah atau lemah dan lengah tuh beda ya. Lemah itu berarti kita lemah terus, lengah tuh biasanya kita kuat tapi kita lagi mungkin gampangannya mungkin kitanya vacation ke Eropa 1 tahun gitu, misalkan ditinggalin ke pegawai, itu kan lengah istilahnya. Jadi kita biarin semua hal yang terjadi ya terjadilah gitu, istilahnya kita biarin aja gitu. Nah itu kan bukan lengah. Kalau lemah berarti yang mana jawab kita nggak punya fighting power. Kita punya produk jelek, kita punya service jelek, kita punya tempat jelek, kita punya harga mahal, jadi nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Kalau itu namanya lemah, itu udah pasti dimakan sama sebelah kalau di Red Ocean ini. Nah sekarang tadi Red Ocean, sekarang disebut yang Blue Ocean ya. Nah definisi dari Blue Ocean adalah redefinisi market untuk seluruh jenis bisnis. Jadi redefinisi itu berarti didefinisikan ulang atau dibentuk ulang, diciptakan yang baru, dirubah persepsinya, market alias customer alias persaingan alias produk itu kita buat ulang semua untuk seluruh jenis bisnis. Jadi di sini aku tekanin kata seluruh jenis bisnis, maksudnya adalah biarpun saya background saya F&B atau ada yang backgroundnya si tanpa tadi F&B juga, contoh-contoh yang lain nanti buat F&B, tapi intinya adalah apapun bisnis kalian itu pasti bisa dibikin Blue Ocean ya. Karena strategi ini udah katanya udah dipelajari 60 tahun atau sekian untuk banyak sekali jenis bisnis. Jadi kalau mau contoh banyak bisa di bukunya, saya akan bahas beberapa aja yang diciptakan melalui yang disebut sebagai value innovation. Value innovation ini artinya apa? Jadi lihat di sini gambarnya ada cost, ada buyer value, dan di tengah value innovation. Jadi di pakem standarnya bisnis itu ada dua. Kalian mau barang bagus, ya berarti mahal. Kalian mau barang murah, berarti ya kurang bagus, apa biasa aja, apa jelek gitu. Tapi pakemnya ada dua. Jadi kalau kalian mau bagus, kalian bayar mahal. Kalau kalian mau yang standar, ya mungkin ya pasti lebih murah. Selalu di antara dua itu. Akhirnya perusahaan akan kejar mereka mau yang mana. Mereka mau yang high end product atau mereka mau yang ibaratnya udah kayak consumer goods, jadi udah banyak, udah standarnya gitu, udah yang penting mass production gitu. Hampir selalu mereka kejar selalu dua itu. Kalau mereka udah kejar di kualitas, mereka akan cari barang-barang yang lebih bagus lagi, gimana cara kualitasnya makin bagus lagi. Kalau yang udah mereka kejar yang mass production, yang mereka kejar gimana caranya cost gue bisa turun, produk kualitas gue bisa turun dikit, nggak masalah. Ibaratnya packagingnya tadi misalkan
kartonnya karton ditukar aja jadi duplex, itu kan turun cost ya, tapi yang penting harganya bisa turun, bisa menjangkau market lebih banyak lagi. Itu adalah pakem standar di Red Ocean Business. Nah di Blue Ocean ini kita kerjain dua-duanya. Gimana caranya kita turunin cost supaya harga bisa lebih murah, at the same time kita naikin buyer value atau kualitas yang didapatkan oleh si customer. Dua-duanya dikerjakan secara sekaligus, itu baru namanya Blue Ocean. Jadi cost turun, value naik, akhirnya kita dapat tengah-tengah. Nah ini namanya Blue Ocean. Mungkin agak nggak jelas ya, tapi ntar kalau udah ada contoh sih baru lebih jelas. Karena kita sebut keunggulannya dulu, karena kita ngeredefinisi sebuah bisnis, jadi ini benar kita yang ngebikin ya dalam tanda kutip, maka yang pasti nggak ada persaingan karena kita yang bikin. Yang lain-lain itu irrelevant buat kita, nggak relevan lagi buat jadiin saingan kita. Customer-nya nggak rewel karena sekali lagi ini barang yang baru banget, dimana mereka mau rewel kalau mereka nggak pernah tahu pembandingnya, nggak ada pembanding gimana mereka mau rewel gitu, ya mereka terima-terima aja. Grow yang besar dalam waktu sangat singkat, sangat mungkin terjadi. Ini kalau melihat kasus-kasusnya nanti cukup amazing. Tapi yang jelas karena kita pemain sendiri dan as long as kita nggak ibaratnya nggak kabur, nggak sombong, nggak puas hati gitu ya, kita bisa benar-benar kejar yang namanya grow yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Kelemahan sekali lagi semua ada plus ada minus, tadi plusnya sekarang minusnya. Karena kita mulai sendiri, kita nggak punya kontekannya. Kalau figurnya nggak ada, kalau modelnya nggak ada yang bisa langsung kita tiru. Benar di sini namanya kreativitas kita dan kemampuannya si entrepreneur diuji banget. Dan memerlukan perjuangan yang besar untuk edukasi market karena benar-benar barang baru. Gimana caranya kita kasih tahu ke customer supaya mereka mau pakai, karena sebelumnya mereka nggak pernah pakai. Kalau ibaratnya pernah ada kasus adalah odol ya, kalau odol pertama kali kita di Amerika, zaman dulu tuh orang nggak ada pakai odol, jadinya orang giginya pada rusak dan apa, tapi karena mereka nggak pernah pakai odol, mereka nggak tahu gitu, dan mereka sulit sekali untuk si Pepsodent itu brand yang pertama kali Pepsodent itu untuk edukasi market supaya pakai odol gitu. Itu sulit sekali gitu, dan perlu effort yang luar biasa, tapi akhirnya sekarang semua orang siapa yang nggak pakai Pepsodent gitu, ibaratnya belinya Oral D pun disebutnya Pepsodent gitu kalau di warung. Jadi itu adalah kasus dari contoh keberhasilan dari Blue Ocean. Kemungkinan gagal saat startup lebih besar. Jadi ini nggak ada kontekan, mulanya sulit, ya otomatis gampang gagal. Itu udah rentetannya gitu, rentetan historis ya. Nah itu tadi sekilas tentang si Blue Ocean. Sekarang kita langsung mulai aja ke contoh kasusnya supaya lebih lebih dapat gitu maknanya itu apa sih sebenarnya. Dan tadi kan sebenarnya ngambang-ngambang gitu ya. Sekarang kita mulai yang pertama yang paling terkenal adalah AirAsia. AirAsia di Indonesia ya istilahnya, bukannya di luar di dunia. Siapa yang nggak tahu AirAsia kayaknya kan semua orang pasti udah tahu gitu. Kita pertama bahas tentang fakta-fakta tentang AirAsia. AirAsia itu adalah perusahaan BUMN punyanya Malaysia yang selalu merugi setiap tahunnya. Akhirnya dijual ke si Tony Fernandes di Finance Asia itu, dan akhirnya bisa berkembang sampai mereka sekarang. Gimana caranya? Nah, mungkin faktanya dulu. Tadi dijualnya itu cuma seharga RM1 Malaysia, ada sekitar 3.500 perak atau 3.000 perak gitu. Jadi ibaratnya kayak gorengan lah, gorengan dapat paling cuma 4 biji gitu. Dia dapat pesawat 2 biji 737-300 standar yang waktu zaman itu sampai sekarang masih dipakai, dan 2 buah pesawat itu nilainya mahal sekali. Kalau mungkin bisa dibuka harga pesawat itu berapa, ya itu kita banding sama limousine atau apapun itu udah irrelevant gitu, harganya luar biasa mahal. Dengan harga 3.500 perak dapat 237-300 plus hutang sebesar 11 juta US dollar. 11 juta US dollar itu berarti kalau sekarang 110 miliar plus ya. Dan itu tahun kapan? 110 miliar tahun sekarang mungkin biasa aja, berapa rumah pondok indah juga harganya segitu. Tapi kalau tahun zamannya dulu, wah itu luar biasa banget gitu istilahnya ya. Dan satu lagi, Tony Fernandes backgroundnya bukan pengusaha, dia adalah pegawai. Jadi untuk seorang let's say mungkin orang yang punya Unilever untuk punya utang 11 juta US dollar,
buat dia ibaratnya beli-beli gitu doang gitu. Nah, tapi buat seorang pegawai level apapun 110 miliar zaman itu, I think that's kind of crazy gitu istilahnya ya. Untuk seorang yang belum punya, dan ini pada bisnis pertama atau enggak tahu, tapi yang ditulis di internet ini adalah pertamanya dia. Jadi ini adalah langkah yang sangat-sangat risky, sangat-sangat gila, tapi hasilnya adalah semua hutangnya itu lunas dalam waktu 1 tahun. 110 miliar dari keadaan minus. Jadi kalau keadaan profit terus punya hutang, ya mungkin masih bisa ya, tinggal profitnya digedein. Tapi kalau kalian punya perusahaan yang merugi, terus tiba-tiba jadi profit sampai 110 miliar, dan kalian nggak punya pengalaman di bidang finance, karena kan ada di jadi pengalaman nol, mau punya konsep sama duit atau ringgit, terus pesawat kedua, ya dia bisa kerjain ini semua. Ini adalah contoh contoh magisnya dari Blue Ocean. Caranya gimana? Yaitu dengan diestimasikan 50% dari penumpang AirAsia adalah penumpang yang pertama kali menggunakan pesawat. Jadi lanjutannya adalah Now Everyone Can Fly. Ini adalah tagline mereka, dan ini adalah nyawa dari si perusahaan mereka. Kalau ada yang nonton The British Asia, akhirnya disebut salah satu kontestan di sana akhirnya gugur karena dia nggak mendapatkan nyawa dari Now Everyone Can Fly-nya ini. Jadi AirAsia adalah bukan perusahaan yang ngejar duit. Ya mungkin munafik ya kalau nggak duit, tapi istilahnya goal pertama mereka adalah Now Everyone Can Fly-nya. Baru setelah itu baru uangnya pasti ngikut gitu. Jadi saya setuju banget sama konsep bukannya munafik bisnis mulia atau apa, tapi intinya adalah tagline kita itu adalah sesuatu yang bukan ibaratnya kalau visi Payan itu misalkan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dalam waktu 5 tahun, mendapatkan laba yang sehat bagi komisaris dan whatever shit gitu istilahnya. Jadi itu kan standar banget dan itu egois. Yang benefit dari kemajuan perusahaan siapa? Ya cuma si ownernya. Dan emang itu ditulis di visinya perusahaan. Banyak sekali perusahaan kalau ngeliat ke raw meeting ada visi-visi ya, visinya ya begitu lah, intinya buat perutnya mereka sendiri. Tapi kan mungkin perusahaannya gede, tapi kan sebanding nggak sama AirAsia ini gitu. Mungkin AirAsia bukan perusahaan yang paling terbesar ya, misalnya di Malaysia pun mereka cuma nomor 20 terkaya gitu. Tapi siapa yang nggak tahu AirAsia, dan mereka terus berkembang. Intinya itu. Perusahaannya mungkin besar sekarang, kelihatan duitnya banyak dengan ibaratnya sistem tuan-tuan dagang toko ala glodok gitu istilahnya ya. Ya mungkin kelihatan kaya, tapi ya gitu aja, kaya doang gitu. Tapi bombastis nggak gitu istilahnya, layak nggak untuk di-share ke orang gitu cara bisnis mereka, atau mereka berpengaruh nggak sih selama di dunia ini gitu. Jadi buat saya yang penting jadi entrepreneur itu nggak cuma ibaratnya ngisi perut, ngisi dompet atau apa, tapi lebih ke kita bisa kasih berkata pasti ke orang lain gitu. Jadi nggak boleh yang intinya buat gue, tapi lebih ke kasih setelah mereka kita kasih pasti orang akan kasih balik. Itu udah teori dasar dari dunia ini. Sekarang analisisnya kenapa AirAsia kayak gitu. Ini di sini ada poin-poinnya, harga, komisi agen, bla. Kita bahas dulu airline pada umumnya pada waktu itu ya, tahun 2000-an. Ini berarti gue masih SD ya, harga tiket mahal 1 sampai 8 itu berarti mahal, 10 sangat mahal. Harga kita kasih tanda 8. Di sini ada namanya komisi agen, alias kalau di sini yang paling jelas itu mungkin ada yang pernah jual prudensial. Nah itu juga salah satu bisnis yang ini sebenarnya kita bayar mahal, yang kita kasih duit itu sebenarnya bukan prudensial tapi agen ya. Karena 30% atau berapa dari semua yang kita bayar ke prudensial itu lari ke agen. Dan pada zaman itu juga sama, harga sebesar mahal ini kenapa? Karena agennya demikian murah. Ada makanan gratis selama di pesawat, kalau naiknya tinggi Merpati kasih roti, naik Garuda dikasihnya nasinya juga oke, dan itu udah jadi pakem standar bahwa naik pesawat pada zaman itu tahun 2000-an dan sekian itu pasti ada makanannya. Ada lounge khusus di bandara kayak misalkan Garuda sampai sekarang masih ada. Jadi kita nggak bareng sama ruang tunggu yang lain, tapi kita punya ruang tunggu yang lebih khusus, yang lebih mewah lah istilahnya. Pramugari namanya dulu Alex cakep-cakep. Jadi ya begitulah. Jumlah penerbangan
Ini maksudnya dalam jumlah penerbangan dalam satu hari. Satu hari kita bisa ada 3 flight, 5 flight, 6 flight. Kalau Lion Air itu sampai di scroll 2 kali itu nggak habis, itu ada belasan, 20 kadang-kadang kalau 2 kali gitu. Jadi jumlah penerbangan pada zaman itu sedikit. Satu hari paling cuma 4-5 kali gitu. Dan jumlah rute juga terbatas, cuma 6. Jadi misalnya kayak dari Solo mau ke Medan, mungkin harus Solo, Jakarta, Medan, karena nggak ada Solo Medan langsung. Jadi otomatis saya kasih nilai lebih dikit. Sampai online, boro-boro, check-innya sulit karena saya waktu itu masih asik. Kalau keluar mau ke Jakarta sendiri rasanya nggak berani gitu karena nggak jelas nih harus gimana gitu. Nah, AirAsia bisa mencapai yang itu semua gimana caranya? Dengan diagram ini. Langkah pertama dia adalah dia katanya dari remove. Jadi oh ya, di sini saya pakai kalimat-kalimat yang mungkin kalau habis dibaca bukunya agak beda karena saya pakai bahasa sendiri lah biar lebih enak, lebih dapat gitu pengertiannya. Saya pakai kata remove alias buang hal-hal yang biasanya selalu ada tapi sebenarnya nggak penting. Komisi agen buat apaan gitu? Kita ibaratnya bayar mahal kasih ke reseller buat apaan gitu istilahnya. Kalau kita bisa jual sendiri ngapain pakai reseller kan? Teori dasar yang dipakai si Fernandez itu. Makanan gratis buat apaan? Orang yang datang ke pesawat udah tahu makanan pesawat biasanya nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena mereka sangat hygiene. Jadi standar hygiene untuk makanan di pesawat itu sangat tinggi dan pastinya jadi mahal dan pastinya jadi nggak enak. Jadi yang biasa kan yang lebih jorok lebih enak itu kan ada pakornya gitu ya. Jadi ya mau yang hygiene aja dia merasa enak gitu. Dan mahal ya udah mahal nggak enak plus kita naik pesawat kan kita mau sampai tujuan bukan nyari makanan gitu. Jadi buat apa? Lounge khusus di bandara juga buat apa? Karena bandara juga banyak amat gitu sebenarnya ya. Biarpun dibanding sama Changi atau apa mungkin jauh, tapi itu kan oke gitu. Karena rumah kalian juga nggak lebih bagus dari si airportnya itu gitu. Jadi kenapa harus dibikin khusus? Jadi itu kan juga salah satu. Reduce alias kurangin hal-hal yang apa ya? Tetap perlu ada, cuman penting amat. Pramugari ngapain pakai takut? Istilahnya tujuannya apa gitu? Kita naik pesawat bukan cari pramugari kan? Ya ada juga sih naik pramugari. Cuma kan semua nggak bisa begitu atau ya bagian besar. Yang penting adalah nyampe di tujuan gitu. Di pramugari tetap perlu ada. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang tiba-tiba muntah-muntah di pesawat atau ada yang gagal jantung atau apa, terus ada orang kan silakan juga gitu misalnya. Jadi tetap perlu ada orang yang nge-handle tamu-tamu selama di pesawat, tapi apa yang tak kosong gitu misalnya. Jadi ya waste of money lah istilahnya. Jadi untuk hal yang penting, kalau kurang penting nah, naikin hal-hal yang sebenarnya penting tapi waktu itu pada saingan-saingan kita biasanya anggap itu malah kurang gitu istilahnya. Yaitu adalah jumlah penerbangan harus naik, jumlah rute harus naik. Mungkin kasus pembandingnya paling jelas yang ini. Kita punya acara di Surabaya sampai jam 10 malam. Pilihan flightnya cuma ada jam 9 malam dari Surabaya atau besok siang jam 1 pagi siang misalnya gitu ya. Kalau kita mau naik pesawat, kita harus kejar berarti yang jam 1 siang besokannya. Alias kita harus bayar hotel lagi, plus kita harus nongkrong di Surabaya sampai jam 1. Untuk nyampe di Jakarta berarti jam 3 sore kan, 2 jam gitu. Atau kita naik kereta, misalkan kita bandinginnya sama kereta, atau bus, kita naik bus, mungkin kita bisa kejar bus yang jam 11 malam sebelumnya, nyampe di Jakarta mungkin jam 5 sore atau jam 6 sore, lebih lama sih daripada naik pesawat, tapi intinya adalah kita begitu selesai karena kita tinggal naik bus, kita tinggal tidur di busnya, praktis nggak ngapa-ngapain, atau sampai tujuan, biarpun emang lebih lama, tapi lebih nyiksa mana sih di bus yang lama atau nganggur di kota orang terus bayar hotel plus ini untuk nyampe lebih cepat 2 jam doang. Jadi intinya adalah kita lihat sebenarnya yang penting itu apa gitu. Yang penting adalah naik pesawat praktis nyampe sampai tujuan gitu. Kalau yang tadi kita nyampe tujuan lebih cepat 2 jam tapi kepraktisannya nggak ada semua. Nah ini yang dipandang sama si Fernandez sebagai hal yang sangat penting. Jumlah rute Jakarta, Solo mau ke Medan harus lewat Jakarta dulu. Ya mungkin naik pesawatnya cepat sejam, tapi habis itu dari nyampe Jakarta jam berapa,
nunggu flightnya ke Medan kan lama banget, akhirnya jadi nggak praktis lagi. Nah itulah jumlah flight harus jumlah rute harus lebih banyak, jumlah penerbangan banyak, jumlah rute dibanyakin. Itu adalah kunci dari sebuah airline yang akhirnya diterapin di saat ini, tapi pada zaman itu ya itu nggak ada. Create alias ciptain hal-hal yang belum pernah ada pada zaman itu, tapi itu sebenarnya kalau ada itu bagus banget, yaitu adalah pembelian secara online. Karena pada zaman itu namanya beli itu berarti antara kita bosyo langsung ke tempat, ke bandara, atau beli lewat travel agent. Nah, kalau kita bisa beli online, kemudahannya apa ya, kita langsung tahu harganya berapa, jelas, nggak usah nego-nego, jelas. Terus kita langsung tahu kita bisa nyampe sana jam berapa, kita harus nyampe sana juga, harus nyampe bandara jam berapa, kita bisa bikin schedule yang lebih jelas. Itu semuanya bisa dikerjain tanpa kita harus angkat telepon. Karena angkat telepon itu adalah hal yang sekarang mulai dikurangi ya. Kalau kita bisa ibaratnya, makanya kan ada customer customer service yang pakai YM, pakai apa itu kan karena orang malas telepon gitu, karena udah lebih mungkin kita anti sosial atau apa, tapi dia malas dengar suara orang gitu, malas telepon lah. Kalau bisa ketik lebih malam dikit ya nggak apa-apa daripada telepon. Sekarang bahkan udah nggak YM doang, bahkan ada WhatsApp, BB dan kawan-kawan itu kan sebenarnya kan semua karena orang udah malas telepon. Padahal kalau kita nanya-nanya barang lewat WhatsApp ya sebenarnya kita spend waktu jauh lebih lama daripada kita telepon. Telepon 5 menit selesai, tapi apa aja orang kayak sekarang misalnya janjian gitu. Kalau janjian kita pakai telepon kan cepat gitu ya. Gue udah nyampe sini, gue nyampe mana, langsung dapat gitu. Tapi kalau kita BBM dibaca kontak masih berapa lama, terus setelah itu udah baca terus gue baru nyampe sini, terus kita dia udah baca terus kita balas lagi sekian lama, jadi akhirnya lama kan ya. Nggak praktis, tapi tetap aja orang sekarang makin malas untuk telepon gitu. Jadi kemudian secara online adalah hal yang bagus banget pada zaman itu. Dan kemudian check-in, kalau ini sampai sekarang belum ada yang tiru. Kalau kita naik Lion Air, kita datang ke pesawat ke bandara, itu kita harus datang lebih lama, kita harus setengah jaman. Kenapa? Karena kita harus nanti untuk check-in. Kalau kita nggak pertimbangin itu, kita udah nyampe bandara, telat check-in, terus kamu semua kan konyol juga gitu misalnya. Udah ngalamin 2 kali, 3 kali, jadi udah rasanya konyol banget gitu misalnya. Dan kalau pakai AirAsia kita tinggal datang sampai ke sana, pakai tas trainnya dia, langsung beres semua selesai. Dan sekali lagi ini adalah poin penting, jadi itu waktu dari tempat kita sampai ke airport, waktu selama di airport dan waktu setelah sampai di tujuan itu sebenarnya semua adalah pertimbangan kita kenapa kita pakai pesawat. Kalau kita harus naik pesawat tapi harus datang 4 jam sebelumnya kan malah juga, mendingan gue naik kereta api gitu. Ya tapi karena AirAsia melihat hal itu dan dia pandang itu hal yang sangat baik, ya di mesin touchscreen-nya di sangat membantu sekali. As long as kita nggak punya bagasi, kita tinggal pakai touchscreen-nya yang mesinnya ada beberapa, nggak cuma satu, ada karena 2, 3, 4. Jadi kemudahan semua untuk customer. Dan hal-hal inilah yang membuat di AirAsia kita seperti itu. 110 miliar dari background nggak punya apa-apa. Maksudnya dari background nggak punya pengalaman penerbangan, nggak punya profit, istilahnya punyanya loss doang. Kita kayak begitu dengan cara hal ini. Remove, reduce, raise, dan clear, 4R ya. Jadi remove dan reduce ini kita pakai untuk kita turunin cost kita. Karena gimana pun juga pasti balance lah. Kalau kita mau naikin satu, kita pasti kurang di satu. Kalau mau semuanya naik, ya pasti harganya mahal. Ya, kalau semua naik, berarti kan harga kita yang jadi di bawah. Jadi selalu harus balance, naikin value atau turunin mau naikin value, kita harus turunin cost. Atau ya gitulah. Jadi ini kita turunin, 4 ini poin ini naik, diturunin. Si Fernandez bisa bikin 4 poin yang dipandang dia ya, bukan dipandang customer. Karena kalau customer, kalian tanya maunya customer apa, customer pasti cuma jawab yang lebih banyak, yang lebih murah, yang lebih enak, atau lebih bagus gitu misalnya. Kalau sama tapi dalam harga lebih murah dan kualitas lebih bagus, itu selalu yang kita customer selalu itu. Kalau customernya bisa minta yang ibaratnya gua nggak butuh makanan, gua perlunya cuma ini, lalu jawab dengan detail, ya benar customer jadi pengusaha ya gitu. Dan ya makanya kita customer kalau pernah gua punya Steve Jobs juga pernah bilang kalau customer itu nggak pernah tahu apa yang mereka mau. Kita yang kasih baru mereka, oh iya bagus. Jadi
jangan ngandelin customer punya jawaban gitu. Itu penting, tapi yang mereka mau selalu lebih banyak, lebih murah, dan lebih bagus. Nah, contoh berikutnya Nintendo Wii, gambarnya neni gitu ya. Semua juga pasti udah tahu ini Nintendo Wii. Kenapa saya kasih gambar nenek-nenek gitu ya? Karena ini adalah Blue Ocean India. Jadi Blue Ocean India bukan orang-orang biasa main gamer-gamer standar. Blue Ocean India adalah ini nenek-nenek. Fakta tentang Nintendo Wii, dia didahului oleh kegagalan 2 kali berturut-turut oleh Nintendo 64 dan GameCube. Dan namanya gagal di produk-produk kayak begini, mungkin produk gagalnya bukan gagal bikin franchise. Mungkin contohnya Chandra gagal bikin franchise jualan jus gitu misalnya ya, itu kenanya GC-nya berapa sih misalnya. Tapi kalau ini selain apa luka dompet, luka batinnya juga kotor. Karena kalian launching sesuatu yang gede, berharap banget, gagal total. Terus 2 kali lagi. Jadi dimulai dengan apa ya, record yang sangat jelek pada awalnya. Bahkan disebut sebagai a piece of shit di Game Developer Conference 2007. Jadi udah pertama gagal dengan Nintendo 4, GameCube launching gagal, launching ketiga disebut piece of shit. Jadi gimana perasaannya dia waktu itu. Jadi ini adalah tekanan batinnya dia si Nintendo waktu launching. Kenyataannya dia adalah konsol dengan penjualan yang jauh lebih PS3 dalam Xbox 360. Gambarnya itu yang kuning itu di merah PS, Xbox 360 yang biru. Jadi si PS yang ceritanya istilahnya pada zaman PS1 paling raja, di PS3 ini dia mentok banget dan kalau PS4 buat mati aja gitu istilahnya. Jadinya si Nintendo yang gagal 2 kali malah raja banget gitu kalau melihat grafiknya itu. Dan dia menghasilkan profit untuk setiap konsol yang dijual. Sedangkan Xbox dan PS3 setiap penjualan mereka sebenarnya mereka subsidi, mereka rugi. Jualan konsolnya rugi, mereka cuma harapin duit dari lebih ke long term, jadi dari penjualan gamenya, lisensi dan kawan-kawannya. Tapi dari barangnya sendiri mereka jual rugi. Sedangkan si Nintendo jual dapat untung. Ya dari konsol dapat untung, dari gamenya dapat untung, dari royalti dapat untung. Ya bagus lah istilahnya daripada yang lain, jual yang lainnya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ini adalah saat persaingannya Xbox 360 dan PS3 ya. Harganya mahal, kualitas grafisnya bagus, ada internal storage, ada hard disk, prosesornya bagus, online gamingnya kencang, naju game banyak. Nah, noob friendliness itu maksudnya adalah untuk orang newbie, orang-orang yang nggak pernah main game, itu friendly atau user friendly nggak untuk orang-orang yang belum pernah main game. Ya kasarannya PS3 dan Xbox tuh sulit gitu, jadi makanya cuma dikasih sampah. Nah, Nintendo Wii sekali lagi sama kayak tadi di Asia, kita pakai tab ini. Dia pandang dia harga lebih murah, lebih murah dikit sebenarnya harusnya di angka 7 atau 6 gitu. Tapi yang dia pandang nggak penting apa? Grafis. Kenapa dibilang nggak penting? Karena orang main game cari fun. Sampai sekarang saya masih main game Dota gitu ya. Saya main Dota dari zaman kelas 2 SMA, which is like 6 years, 9 tahun, 11 tahun saya main game yang sama, Warcraft 3. Jadi gambarnya dibanding Far Cry, Crysis, segala macam, wah, uncomparable banget gitu istilahnya ya. Atau jangan Dota lah, istilahnya mungkin Point Blank, Tetris, Point Blank lah, kalau Point Blank ada pembanding yang lain. Point Blank FPS, tapi Point Blank ini juga bisa dibilang bagus sekali karena dimainin orang nyaman, yang penting gambarnya nggak jelek amat, masih nyaman dipandang mata, ya dan sebetulnya yang penting gameplaynya gitu istilahnya. Ngapain? Ibaratnya kalau zaman dulu di sini, makanya Unreal Tournament dan Quake itu nggak pernah laku. Kenapa? Karena dia gambarnya bagus sih, tapi dimainin kita main paling 2 jam itu muntah karena enak gitu istilahnya, gambarnya terlalu cepat atau apa gitu. Dan hasilnya apa? Akhirnya ada Crysis, kita punya ibaratnya kita punya apa grafik cardnya udah mahal banget juga nggak kepake
pakai karena yang kita mainin cuma game-game yang kecil-kecil aja. Bahkan sekarang lebih parah, sekarang yang namanya game itu adalah game-game apa di zombie versus Flash itu masih mendingan gitu sih, masih ada menyenangkan ya. Karena malah yang farm apa yang tiap 1 jam harus login atau apa gitu kan ya lame gitu istilahnya ya. Dan grafisnya apa sih nggak penting banget gitu, karena pakai Windows 98 yang itu juga bisa gitu. Dan ya itu Nintendo pandang ini paling nggak penting, dan terbukti sampai sekarang bahwa itu ternyata nggak penting. Dilihat dari poin dan kawan-kawan, internal storage buat apa banyak gitu. Buat apa gitu? Sebenarnya internal storage banyak karena untuk mendukung si grafis, untuk mendukung si filenya suara itu gede. Jadi dibanding grafis sebenarnya suara itu yang paling gede ya. Jadi karena mereka mau kejar semua kata-kata ada voice actor-nya apa-apa, jadi hal itu bikin internal storage lebih banyak. Nah kalau Nintendo pandang itu nggak penting, ngapain mereka punya internal storage? Processor speed, ngapain kan bikin spek, ibaratnya pakainya laptopnya Alienware, maininnya kan zombie gitu. Itu overkill kan istilahnya. Jadi Nintendo sekali lagi pandang itu nggak penting, dan dia terbukti sampai sekarang. Online gaming bisa, tapi nggak terlalu ditekankan karena dia lebih tekannya ke gameplay bersama orang-orang sekitar kita. Jumlah video game lebih banyak, tadi saya nggak percaya, tapi saya udah cek di Wikipedia, ternyata di ini apa jumlah video gamenya memang lebih banyak daripada Xbox dan PS. Jadi lebih banyak gitu. Nah, Nook Friendliness ini yang 4, untuk Nintendo di 10. Jadi benar semua orang selain kelihatan selain mudah untuk dimainkan, yang kata kunci ini sebenarnya adalah kelihatan menarik untuk dimainkan. Jadi kalau target marketnya si Xbox dan PS ini adalah cowok, mungkin umur SMP SMA, ya murni cowok umur SMP SMA. Sebenarnya target marketnya cuma itu doang. Kalau udah SD ke bawah nggak boleh karena istilahnya kan terlalu violent gitu istilahnya. Kalau yang udah kuliah ke atas juga itu sudah target market lagi, dapat ya bonus, tapi itu bukan target market kita. Nah, kenapa saya bilang nggak menarik? Karena mungkin buat cewek, buat orang tua, buat orang yang udah kerja, mungkin yang adult 30 sekian, mungkin udah males gitu untuk spend waktu kita duduk pegang controller lama 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam manteng aja di monitor gitu terus, di TV gitu terus. Ya kenyataan main game kan kayak gitu kan, dan kawan-kawan kayak gitu. Buat yang main sih nggak menyenangkan gitu, makanya mereka bisa spend 12 jam di kayak gitu. Tapi buat orang muda kan kayak ya kalau kita melihat objektif itu saya juga punya gamer, tapi kalau melihat objektifnya adalah istilahnya cara goblok. Jadi ngeliatin layar terus gitu aja, terus interaksi cuma sama layar, nggak ada apa-apa, gitu sama 12 jam nggak makan, nggak apa, bahkan nggak minum, nggak WC, jadi cuma gitu aja. Buat orang itu kelihatan kayak hal yang nggak menarik, dan karena nggak kelihatan menarik, orang nggak mau coba. Ya mungkin kalau mereka coba, mereka pengen kalian juga, tapi karena mereka nggak pernah coba pada tahap pertama ya, akhirnya ya mereka nggak pernah kalian. Dan karena nggak pernah coba ya, makanya akhirnya cuma yang tahu ya cuma yang tadinya main Xbox, jadi mereka update jadi Xbox 360. Marketnya jadinya segitu aja. Market share-nya ya cuma segitu aja pokoknya. Nah, Nintendo dengan dia bikin yang menyenangkan, istilahnya ya kelihatan menyenangkan kan. Kalau pernah ada main itu kan it's all about fun, dan it's all about fun gitu. It's all about gaming. Jadi ini adalah game sebagai ya hal untuk hiburan. Dan karena hal inilah kenapa penjualannya tadi bisa jauh di atasnya yang lain, karena mereka jual bukan ke cowok-cowok SMP SMA, mereka jual ke ibu rumah tangga, orang yang mau bisnis, orang yang mau olahraga, terus kadang-kadang anak beliin buat granny-nya, pakai neneknya supaya ada kegiatan fisik, supaya ibaratnya kan kalau orang tua kan kalau sudah dibiarin bergerak kan akhirnya nanti bergerak gitu aja, jadinya malah pikun gitu istilahnya. Mereka sebenarnya perlu bergerak gitu. Jadi dengan dikasih game, mereka have fun, mereka juga secara fisik bekerja, akhirnya malah lebih sehat buat mereka. Jadi target marketnya banyak banget. Jadi dari yang orang pengen olahraga, orang yang pengen beliin orang tuanya, kadang orang tua maksa anaknya suruh main karena supaya ibaratnya gerak juga, gitu, olahraga juga. Jadi target marketnya banyak banget gitu. Akhirnya secara jumlah penjualan
dia bisa lebih tinggi jauh karena yang dikejar kue-nya jauh lebih gede daripada si cowok-cowok SMP SMA tadi. Dan mereka ciptain yang namanya aktivitas fisik selama main game. Jadi selama ini main game cuma duduk kita kumpul di bawah, sekarang sambil beraktivitas sambil kayak main-main gimana gitu. Dan ini pertama kali mereka ciptain, sekarang udah dikontak sama CPS dan Kinect kalau nggak salah ya. Tapi yang ciptain adalah mereka. Dan fun gaming itu adalah temanya, jadi bahwa gaming itu sesuatu yang fun, itu yang belum ada di standar-standarnya. Kita know it all about fun gitu. Dan kalau main game ada yang serious gamer juga ada, gamer ada, tapi most of them are looking for fun. Jadi mereka ini dengan jawaban, dan ini yang bikin mereka akhirnya dari 2 kali gagal berturut-turut disebut disruptif, tapi akhirnya mereka yang dapat profit dan mereka yang jual gitu karena hal ini. Nah sekarang kita bahas langkah mudah untuk mulai bisnis tanpa persaingan. Bahasannya kayaknya mengatur teman. Pertama, pelajari dengan baik-baik produk dan industri Anda. Jadi sekali lagi, seluruh jenis bisnis, apapun bisnis Anda, semuanya bisa dikerjain blue ocean-nya. Yang penting kalian harus ngerti banget produk dan industrinya yang kalian terjun kayak apa. Makanya saya lebih suka orang yang fokus ya istilahnya. Saya dari dunia F&B udah 9 tahun saya di dunia F&B, nggak pindah kemana-mana. 3 tahun kuliah, 6 tahun kerja. Karena saya merasa bahkan di 9 tahun pun saya masih di dalam pengetahuan saya sangat mendasar. Karena F&B itu sangat-sangat luas, dan kalau yang ibaratnya ngerasa mau dagang apa gitu ya, jual makanan aja pasti untung, itu kan kalimat yang paling benar gitu kan. Atau kan lu sama makanan lu enak, kenapa gak lu buka restoran atau apa, itu kan kalimat yang sering gitu. Padahal dunia F&B itu not about food, tapi it's not just about food. Bukan tentang makanannya aja, bukan tentang tempatnya aja, bukan tentang keramahannya aja, bukan tentang apa, tapi sampai sangat luas sekali dan selalu berkembang dan cepat sekali perkembangannya. Jadi kalau kita nggak fokus, kita misalkan cuma pengen punyaan, mungkin ada kasus contoh tuh yang di, kalau pernah ada tahu Blue Junction yang di seberangnya Morowit, di situ ada restoran, ada 5-6, itu yang punya adalah pengusaha berlian. Jadi pengusaha berlian, duitnya nggak tahu berapa banyak, dia pengen aku yang punya restoran. Ya udah, dia punya uang ya, dia bisa bikin 10 jam itu habis semua restoran dia. Akhirnya kita sudah habis semua gitu. Karena emang bisnisnya sangat bijak. Dan kalau kita nggak fokus di bisnis kita, ya dengan ketahuan ala kadarnya mau coba perang ya masalahnya. Kita harus tahu produk kita kayak apa. Terus tapi satu lagi, jangan juga terlalu fanatik sama satu bidang. Kayak misalkan gue Japanese food ya gue Japanese food doang, gue nggak peduli kata istilahnya orang Indonesia itu makannya makan misalkan seperti orang Indonesia suka yang crispy, orang Jepang lebih ke general apa gitu segala macam. Gue maunya Japanese food yang otentik banget gitu, gue peduli kata sama yang lain ya. Marketnya ada orang-orang Jepang yang tinggal di sini kreatif atau orang yang memang suka yang apa otentik, tapi kan market terbesarnya bukan di situ. Market terbesarnya adalah orang-orang yang semua yang kita lihat di sini. Mungkin dari 15 orang yang suka makan Jepang nanti cuma satu, yang 15 sebenarnya bisa makan Jepang tapi harus dimoni. Karena kita terlalu strict harus begini, ya akhirnya yang 14 jadi nggak boleh kita. Akhirnya kita nggak bisa menangin dompet kita. Jadi dompet kita cuma makan mau gitu. Nah kita harus, jadi kita pelajarin industri kita dan industri terkait. Jadi misalkan kalau misalkan F&B yang mungkin belajar juga tentang promosi, tentang pemilihan lahan, pemilihan lokasi, terus belajarin juga tentang kemanusiaan, alias misalkan customer customer behavior kayak gimana. Itu kan sebenarnya masih nyambung sama F&B, tapi itu dari apa nggak fokus dari F&B business, tapi itu adalah penunjang istilahnya. Keuangan misalkan,
kalau nggak ngerti keuangan ya semua bisnis sebenarnya nggak jalan. Tapi apakah keuangan bagian dari F&B? Iya, tapi sebagian kecil. Tapi kalau kita terlalu fokus di F&B sebagai dapur ya keuangannya berantakan. Kalau sebagai dapur lokasinya nggak pas, ya sih. Sebagai dapur kita jual begini ternyata customer nggak mau karena kita customernya banyak. Maunya tuh gampang gini ya. Kalau ada yang orang Medan di sini mungkin ada kan? Medan gak ada. Nah jadi orang Medan itu it's all about gaya. Yang penting kelihatan gaya. Perkara rumah gua gembel, gak masalah. Yang penting gua di luar tuh kelihatan gaya. Jadi mereka akan pilih tempat makanan yang bikin mereka kelihatan prestisnya tinggi. Kalian jual makanan murah di tempat yang makanan enak tapi tempatnya nggak banget, ada sih marketnya. Tapi kalau kita ngejar contohnya anak muda di Medan, yang penting harus kelihatan gaya. Gue lagi makan nih di Sushi gitu, mungkin podcast atau Facebook atau apa, itu yang mereka kejar. Itu kalau kita nggak ngerti customer behavior ya kita nggak akan dapat. Kita ntar di sana kita mau. Makanya ada kalau nggak salah Okben gitu, Okabento, lupa apalagi brand-brand. Bahkan katanya kalaupun pernah masuk sana, umurnya cuma berapa bulan gitu. Brand yang begitu besar sampai sana ternyata nggak dapat. Karena mereka nggak pelajarin customer behavior-nya yang mereka mau apa. Jadi kita harus kenal produk dan industri kita. Next, pelajari persaing kita, alias kompetitor kita di level harga kita itu siapa aja. Misalkan seperti yang mungkin harus kenal si Bami itu kayak gini, si kopi yang merah kayak gini, si Thailand ini kayak gimana, si yang lain-lain itu kayak gimana. Kita harus pelajarin dan intinya adalah kalau kita mau blue ocean, kita hindarin yang namanya saingan sama kompetitor. Saingan di level harga sama kayak kompetitor. Oh si Bami jualnya 30.000, gua juga 30.000. Ya nggak gitu, atau gua punya kan 29.000, lebih murah tank kok, orang nggak beli tempat gua ya. Ya irrelevant gitu, tank buat apa gitu, enggak. Indifference lah, saya nggak pikir orang sampai beli pindah gitu, kecuali beli makan. Tapi karena kan yang dinilai nggak cuma makanan, juga tentang lokasi, juga tentang brand, tentang gimana mereka gaya nggak kalau mereka ke kopi yang ini. Jadi kita harus hindarin bersaing secara langsung sama kompetitor kita. Next, customer kita. Customer kita itu siapa? Dan apakah customer kita bisa cuma itu doang? Apakah customernya game itu cuma cowok-cowok SMP dan SMA? Kenapa nggak yang lain-lain untuk main game juga? Jadi kita harus melihat secara globally, think about the big picture gitu. Jangan cuma terlalu fokus, oh makanan Jepang berarti gue harus bikin di Melawai karena orang Jepang tinggal di sana. No, jangan kayak begitu gitu. Kalau ya kayak begitu bisa, tapi ya revolution bisnis. Ya kalau kita mau blue ocean ya kita harus think globally. Maka apa produk yang kita punya ini bisa diapain, bisa buat siapa, potensial customer apa yang belum pernah digarap sama kompetitor yang bisa kita garap, itu semuanya bisa kita pelajari. Kalau misalkan lebih dalam lagi, customer kita itu tadi ya Nintendo Wii lagi contohnya. Customer Nintendo Wii itu belum tentu si yang beli. Bisa aja yang beli itu sebenarnya beli buat orang lain. Misalkan nggak terbatas pada orang tua beli buat anak, kadang-kadang anak beli buat orang tua. Customernya siapa? Anak muda. Kayak yang beli siapa? Anak muda. Yang mainnya kakek neneknya. Mungkin kalau mereka direct langsung ke kakek neneknya, konsep game yang ditawarin ke kakek neneknya, mungkin mereka malas nggak mau main. Tapi karena yang nawarin anaknya sendiri, jadinya tembus. Jadi yang dilihat adalah end customer alias customernya customer kita. Itu juga kita pelajarin. Jadi kita harus think globally, apa aja sih potensi-potensi apa yang bisa digarap. Jadi ini harus pemikiran yang apa ya, out of the box lah istilahnya. Kalau kita mau yang begini-begini aja, jangan harap bisa ngerjain solution itu. Harus benar-benar open minded banget. Apalagi sih yang bisa dikerjain, apalagi yang bisa kembangin itu harus sifatnya selalu open minded. Jadi kalau yang close minded jangan harap kalian bisa kerjain dua. Jadi ini tamparan besar juga buat saya sendiri pada waktu itu. Buat orang-orang lain juga mungkin sebagian besar sudah tertampar ya kalau dengan dua ini, karena selama ini kita kayak katak dalam tempurung, kita nggak melihat potensi besar apa yang ada di luar sana. Saya sendiri baru pelajari ini sekitar 1 bulanan sih. Jadi baru ditemukan ya istilah bahasa kitabnya. Jadi
sama 1 bulan ini baru ngerti, oh ternyata bisa ya kayak begini gitu. Jadi excited banget, makanya saya pilih untuk share tentang ini. Complementary service apa yang dapat diberikan? Jadi mungkin kasusnya apa ya, bioskop, dan ya kita makanya jangan berikan FSI ya, tapi kita banyak bioskop apa, bioskoping. Jadi misalkan ada orang yang baru married, baru punya anak umur 4 tahun, 5 tahun, kita anggap aja di Amerika. Karena di Amerika kan orang-orang nggak kayak Indonesia manja-manja gitu ya, baru anak kecil, anaknya punya 3, neneknya 3, terus anaknya 4, neneknya 4, kadang-kadang anaknya 2, neneknya 3, jadi manja gitu. Dan orang Indonesia itu nggak peduli dengan keuangan, gaji sekian pun udah bisa punya pembantu 2 misalnya. Orang Amerika mana ada yang pakai pembantu? Nggak ada. Orang Jepang pun nggak ada pakai pembantu, karena mereka mau bayar TKI, TKI gorengan misalnya gitu. Tapi mereka terbiasa untuk mandiri. Jadi kita kasih contoh di sini adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia. Orang umur 30-an, 20 sekian, baru punya anak 4 tahun, nggak punya neni artinya. Nah mereka mau nonton film misalkan Conjuring gitu misalnya ya. Nah mungkin mereka ajak anaknya nonton Conjuring, anak juga sama kan. Jadi tapi mereka pengen nonton gitu karena mereka sebelum pacaran sampai lagi mengandung itu movie addict gitu istilahnya ya. Tapi begitu punya anak mereka jadi nggak bisa nonton karena mereka punya anak nggak bisa nonton Conjuring. Ya mereka tadi yang mau nonton jadi nggak bisa nonton karena punya anak. Nah kalau ada bioskop A, ada bioskop B istilahnya ya, harganya lebih tinggi tapi dia bisa kasih complementary service yaitu mungkin tempat penitipan anak gitu. Ya otomatis orang gue rela bayar berapa aja karena buat gue movie goers, gue rela bayar berapa aja untuk lebih nonton. Dan ini benar-benar terjadi karena waktu itu yang pas SSI dilarang keluarin film keluarin Hollywood, banyak yang pergi ke Singapura untuk nonton. Jadi bayangin mereka cuma bayar lebih mahal, mungkin $2, $3, yang penting gue bisa nonton. Dan complementary service ini yang bisa bikin akhirnya orang jadi beli. Ini nggak terpikir oleh bioskop A, dikerjain oleh bioskop B. Akhirnya bioskop B dapetin customer yang di luar customer yang bioskop A, yaitu orang-orang yang baru punya. Next, functional emotional touch. Jadi sebuah apa ya? Mungkin kasih contoh yang ada ekstrim, spa kali ya, pijet gitu. Pijet, ya konotasinya negatif banget gitu ya sebenarnya. Tapi itu